Oke, jadi kita sudah masuk ke pertemuan kelima ya. Jadi kita sudah membahas mengenai movie graph kemarin. Cuman tugas yang belum saya letak ya terlupa. Jadi sekalian tinggal masuk ke sini eksplorasi movie graph. Ini kalian bisa submit mulai hari ini sampai deadline-nya tanggal 7 Maret hari Kamis ya. Karena akan ada tugas lagi untuk Northwind Graph-nya untuk hari Minggu. Ya, kalau belum saya share, belum ada di Spada, mohon diingatkan ya, biar bisa saya share deadline-nya, biar bisa dikumpul tepat waktu. Nah, di sini untuk eksplorasi movie graph sebelumnya, seperti tugas-tugas sebelumnya juga, ini berkelompok, tapi disubmit individu. Ikuti langkah tutorialnya, di sini guide movie graph-nya. Kemudian seperti biasa tampilkan ya, di video singkat itu kalian menggunakan PC anggota ataupun ketua kelompok kalian ya. Kemudian demokan hasil eksplorasi mandiri dengan movie graph. Ya, ada banyak datanya bisa kalian eksplorasi seperti apa shortest path dari satu person ke person yang lain dan seterusnya. Jadi bisa kalian eksplorasi. Semakin banyak eksplorasi kalian, semakin tinggi nilainya nantinya. Oke, kemudian untuk pertemuan ini ya ini tertulis di sini pertemuan keempat. Ya, cuman ini kita sudah pertemuan kelima ya. Ini Northwind Graph ya, konversi Relational Database Management System ke Neo4j. Nah, di sini ada bagian import CSV-nya. Kalau ini kalian lihat, import CSV ini ada link ya, guide untuk kita mengimport data kita menggunakan CSV. Kalau kalian lihat sebelumnya, itu kita masih menggunakan query untuk menginsertkan data. Dan itu kalau data kalian besar, banyak, itu akan kesulitan untuk melakukan itu gitu. Nah, di sini ada link dari Neo4j dokumennya. Saya harap ini masih jalan ya, masih jalan ya. Link ini untuk kita mengimport data kita dari CSV seperti ini. Ya, bisa kalian tambah CSV file, kita load, dan seterusnya. Oke, itu nanti untuk sebelum pertemuan import ini kita masuk, kita lihat dulu Northwind Graph itu seperti apa. Di sini saya sudah buat database baru, ya. Yang ini masih kosong. Kelihatan ini screen saya ya. Ini 4J desktopnya ya. Oke, di sini kita masuk ke Northwind Graph. Ya, ini graph terakhir contohnya. Contoh terakhir yang ada dalam Neo4j Browser Guide. Nah, ini ada guide Northwind Graph. Kalian klik saja. Nah, di sini akan menampilkan seperti apa ini. Ya, dia ada load, ada index, ada relate dengan promote. Ya, ini yang item-item yang ada di sini. Bentar ya, ini modifier misalnya ya. Sebentar ya. Ini nampak kan ya? Bisa terbaca nggak ini? Load index relate promote ini. Ditampilkan apa ya? Mute-nya dimatikan kalau menjawab. Bisa dibaca nggak ini? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Nah, jadi kita bisa ngeload data dari external CSV file. Ya, kalau kemarin kita ngeload datanya menggunakan query, sekarang kita menggunakan external CSV files. Kemudian ini akan ada kita seperti biasa masukkan indeks ya untuk mempercepat pencarian. Kemudian kita akan lakukan relate ya, transform foreign key reference into data relationship. Inilah cara kita mau konversi tadi ya. RDBMS kita konversi. Kemudian ada promote, kita transform join records menjadi relationship. Nah, ini kita lihat satu persatu. Nah, ini contohnya ya. Northwind Graph ini kalau kita lihat itu dia Northwind ini mungkin kayak apa ya? Kayak
anggaplah kayak Indomaret lah ya. Jadi dia ada atau supermarket gitu. Nah, jadi dia di dalamnya itu ada produk yang dia jual, kemudian produk itu dikategorikan menjadi kategori ID tertentu, ya. Kemudian misalnya ini produknya, kemudian ada kategori tertentu, kemudian akan ada supplier-supplier di sini yang terkait. Nah, itu untuk sebagai contohnya ya, seperti apa ini kalau misalnya di database biasa ya di MySQL, ini kan kita perlu melingkan antara primary key yang ada di kategori ID, primary key ini kita linkkan dengan foreign key yang ada di tabel produk. Begitulah cara kita melakukan relasi. Ya, kemudian supplier juga ada supplier ID, ini dilingkan ke supplier ID. Nah, sehingga tiga tabel itu bisa terhubung. Nah, itu cara yang di MySQL, Relational Database MySQL contohnya ya. Nah, sekarang ini akan kita lihat ketika misalnya kalian ada contoh seperti ini, bagaimana caranya untuk kita konversi menjadi Neo4j Graph Database. Ya, kemudian caranya ya seperti ini. Kita bisa load CSV with headers from ini. Jadi ini linknya. Linknya kita bisa bikin online datanya. Ya, kemudian baru sudah dapat ini as row. Ya, nanti data yang diambil sebagai row. Kemudian nanti kita baru ambil set and sama dengan row. Ini kemudian kita create node-nya. Kemudian propertinya ini kita listkan propertinya di sini. Nah, propertinya diambil dari mana? Propertinya diambil dari apa namanya field-field yang ada di tabelnya seperti ini. Nah, itu properti yang diambil. Oke, nah ini kita coba ya kita sebentar, tagnya saya hapus dulu. Oke, ini kita coba jalankan ya. Ini udah saya klik. Nah, langsung saja coba kita jalankan ini. Oke, dia akan mengambil edit 77 label, created 77 nodes-nya, set 1155 properties. Nah, kemudian kalau kita lihat hasilnya seperti apa, nah ini udah ada produknya. Nah, kemudian, tapi di sini belum ada relasi ya. Dia hanya tambahkan label, node, sama property. Jadi dia hanya nambahkan ini saja, isi dari ini. Nah, ini semua kita bisa lihat kategori ID, discontinue, product ID, dan seterusnya. Ini merupakan properti-properti yang sudah kita import langsung dari CSV-nya. Nah, bagaimana itu CSV-nya kok bisa jadi seperti ini? Gitu. Itu kalau mau kita lihat ya CSV-nya, kita klik saja ini, nanti kita lihat seperti apa CSV yang kita import barusan ya. Nah, sehingga kita bisa melihat nanti seperti apa. Langsung kita buka CSV-nya, link aja, dia langsung nge-download. Kita buka. Nah, dia bentuknya seperti ini. Nah, namanya CSV itu dipisah oleh koma, ya. CSV seperti ini. Kalau kalian bingung nanti membaca ini seperti apa untuk menganalisa, itu kalian bisa convert dulu, klik sini, ya. Kemudian kita bisa bagian data, ini text to column. Kita delimited ya, delimited, kita next dengan koma. Seperti ini, kita finish saja. Nah, kita bisa membaca ya isi dari CSV ini. Ya, inilah yang kita import menuju Neo4j ya. Nah, seperti ini ada product name, supplier ID, kategori ID. Nah, kalau kita lihat kembali di Neo4j-nya sini, di query-nya ya. Di query-nya itu kita load dulu, kemudian kita create node, kemudian ini kita set, kita bikin set n sama dengan row. Ini berarti kita bikin suatu variabel n yang isinya adalah row dari
sini. Artinya semua data yang ada di CSV itu semua barisnya itu diambil. Ya, kemudian sudah diambil n sama dengan diambil dari row ya, baru kita set di sini ya n.unit price. Nah, ini kalau kalian lihat yang diambil adalah unit price. Unit price kalau dari Excel tadi sini itu yang diambil berarti ini yang diambil ya. Unit price diambil, kemudian ada ini unit in stock, unit on order, the order level, sama discontinued. Kalau kita lihat kembali, apalagi yang diambil, units in stock dengan reorder level. Nah, ini juga diambil. Ya, jadi kemudian di bawah-bawah ini juga sudah selesai ya. Hanya itu yang diambil. Nah, jadi apa maksudnya? Kenapa ini hanya 3 yang kita inputkan? Unit price, unit stock, reorder level. Tapi setelah kita importkan, yang masuk itu banyak datanya. Nih, kalau kalian lihat, ada kategori ID, ada discontinued, ada produk ID, produk name, quantity per unit, reorder level, dan sebagainya. Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan kenapa ada banyak yang diinputkan. Kenapa bisa diinputkan semua kolom semua data ini, semua kolom. Kenapa bisa diinputkan padahal kita hanya menjelaskan mengenai unit price, unit stock, sama reorder level saja. Ada yang bisa menjawab? Oke, itu karena sebenarnya udah dari awal ya ketika kita create n produk ya dari row ini, kita set n sama dengan row, hanya dengan ini saja, query ini saja, sebenarnya kita sudah bisa selesai proses import. Dia otomatis mengambil seluruh row yang ada dalam CSV, otomatis dia akan menjadikannya properti dari node-nya. Dan dia ngambil propertinya dari mana? Dia ngambil dari kolom ini, dari header-nya. Otomatis diambilnya. Ya. Jadi apa guna yang di bawah-bawah ini? Nah, sebenarnya hanya dengan kayak gini udah bisa, udah selesai proses import. Yang di bawah ini, itu artinya kita tidak mengimport begitu saja, tapi kita ingin melakukan pemrosesan kembali. Nah, contohnya di sini, n unit price, itu kita konversikan atau kita ubah dulu ke float di sini, to float. Nah, jadi kita ambil dari row.unit price. Kita konversikan dia ke float atau bilangan berkoma. Makanya unit price ini dia menjadi 40,0 kalau kalian lihat di sini. Ya. Kemudian unit in stock juga dia konversikan menjadi apa? Ke integer. Ambil dari unit in stock. Kemudian ada units on order ya, itu juga ke integer. Kemudian reorder level ke integer. Kemudian discontinued ini dia ada if else-nya di dalam sini. And discontinued sama dengan ini dalam kurung, ini if else-nya ya. Ini maksudnya if else. If row discontinued, ya, kalau dia discontinued itu bukan sama dengan 0, ya maka dia mana dia discontinued, dia menjadi false. Ya, kalau dia 1 berarti dia menjadi true misalnya gitu. Ya, nah itu cara untuk mengkonversi. Ya, yang lain mana yang tidak dikonversi itu ada kategori ID. Ini tidak dikonversi, dia langsung ambil aja. Jadi tidak perlu kita ganti-ganti di bawah sini. Ya, kategori ID, kategori ID-nya ini dia tidak dikonversi. Kemudian ada produk ID tidak dikonversi, ya, dan lain-lainnya. Nah, itu cara untuk secara singkat, secara mudah kita bisa mengkonversikan dari tabel seperti ini
CSV file seperti ini menuju ke Neo4j dengan mudah saja. Kalau kalian inputkan satu persatu ini kan banyak ya. Nih ada 77 misalnya, ada banyak query yang harus kita jalankan. Query create node-nya. Nah, ini mempermudah kita, ya, mempermudah kita cara untuk menginputkannya. Oke, itu sudah kita load datanya, kemudian baru ada kategori data lagi. Nah, tadi baru produk data ya, baru produk data yang ini yang kita tambah. Nah, sekarang kita mau, ya baru ini ya, sekarang kita mau nambahkan yang kategori pula lagi. Nah, node-nya. Ini kita anggap sebagai node jadinya. Nah, ini akan kita tambahkan. Oke, nah kita tambah dulu yang bagian sini, load kategori data. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kalian lihat, ini dia, oke, geser dulu. Oke. Ini dia load CSV with header from ini. Ya, as row, create n kategori, langsung kita set n sama dengan row. Nah, ini saya sampaikan tadi. Kalau di awal tadi, selain kita set n sama dengan row, itu kita ada melakukan konversi tipe datanya. Tapi untuk contoh yang ini, dia tidak perlu melakukan konversi apapun, dan dia langsung copy paste saja apa yang ada dari CSV-nya. Nah, coba kita lihat apa isi dari CSV-nya. Kita klik situ, kita klik kategori CSV. Ya, ini mungkin tidak jelas seperti biasa. Kita pergi ke data, text to column, delimited, koma, finish. Nah, ini yang jadinya kategori ID, kategori name, description dengan picture. Nah, picture ya memang nggak bisa di input ya. Nggak apa-apa. Yang penting yang mau diambil adalah semua ini tanpa perlu dikonversi. Biasanya ketika dia itu adalah integer ya ataupun dia adalah running number seperti ini ya, integer running number ataupun dia string, biasanya itu tidak perlu kita lakukan konversi, dia langsung bisa dibaca. Ya, jadi di sini dia langsung saja menginputkan. Nah, kita lihat seperti apa jadinya. Masuk sini ada kategori, kita klik. Nah, di sini dia. Nah, ini dia kategori ID, kategori name, description dengan picture. Tanpa ada kita lakukan konversi, kita bisa mengimportnya dengan mudah ya. Nah, itu query-nya. Sesimpel ini saja. Oke, langkah selanjutnya setelah kita load kategori data, baru kita load lagi supplier data. Dan ini juga sama ya, supplier dia tanpa ada melakukan konversi menjadi tipe data tertentu, dia langsung ambil semuanya. Kalau kalian mau lihat lebih detail, bisa klik ini seperti biasa ya. Kita runkan saja biar cepat. Kita lihat supplier, itu seperti ini bentuknya. Nah, ini ada banyak nih datanya, data suppliernya. Bisa kalian pelajari ekspor sendiri nanti, ya. Nah, itu untuk proses tambah ya. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke indeks. Indeks produk catalog. Ini seperti biasa yang saya sampaikan sebelumnya, indeks tujuannya untuk mempercepat query nantinya untuk properti-properti tertentu. Contoh, untuk produk, kita mau nanti banyak mencari berdasarkan produk ID, karena itu primary key-nya, dan juga produk name, karena kita search by name, misalnya. Nah, makanya kita tambahkan dua ini menjadi indeks di node produk ini. Jadi indeks itu hanya kita ngasih tahu kalau kita ingin melakukan banyak pencarian dan menggunakan where untuk seleksi filter untuk properti tertentu. Kemudian untuk kategori, kita ambil kategori ID. Untuk supplier, kita ambil supplier ID. Ya, ini yang akan kita create. Kita klik seperti ini. Klik, kita klik, kita klik. Oke. Jadi semua sudah kita tambah. Nah, ini ya, kita akan bikin relasinya lagi. Ya, kita ambil relasinya. Bagaimana membuat relasi antara produk ke kategori menjadi relasi part of, ya, produk ini bagian dari kategori ini. Kemudian kita mau bikin relasi dari supplier menuju ke produk. Supplier ini
menyuplai produk tertentu. Nah, ini bagaimana ya, simple sekali sebenarnya. Match and product, kategori, ya. Jadi kita ambil seluruhnya. Where, nah tadi kalau kita lihat kembali di awal sekali, ya, ini kita produk dengan kategori itu terhubung dari kategori ID, primary key dengan foreign key-nya. Nah di situ yang kita lakukan where-nya, ya kita matchkan produk dan kategori, where P kategori ID sama dengan C kategori ID, dan kita create P part of C. Nah sesimpel itu, ya. Jadi kita melakukan proses pembuatan panah, ya, panahnya dari P produk, panah menuju C kategori. Sarankan. Oke, udah terbuat 77 relationship. Kita coba jalankan relationship-nya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, ini kategori, ini produk. Nah, kalau ini kelihatannya kan kurang cantik ya, semuanya abu-abu. Itu di Neo4j bisa kita ubah warnanya, ya seperti ini. Misalnya kita klik kategori, di sini ada labelnya, ini bisa ubah warna. Misalnya kita mau kategori itu warnanya merah, kemudian untuk produk kita pengen warnanya biru, seperti itu. Suppliernya kita ubah warnanya kuning, misalnya, atau hijau, seperti itu. Ya, itu bisa kita untuk mempercantik ya. Nah, jadinya seperti ini nantinya. Jadi kita nampak ini propertinya warna merah dan produknya warna biru. Seperti ini. Nah, oke, itu contoh kita sudah membuat relasinya. Relasinya adalah part of, ya, part of seperti ini. Nah, jadi tofu part of produce misalnya. Nih, mutton ini ada part of meat, ya. Ini konbu part of seafood misalnya. Oke. Kita lanjut. Sudah buat relasi antara produk dan kategori, sekarang kita buat relasi antara produk dengan supplier. Ya, caranya sederhana tadi. Kita melihat lagi dari relasi yang di sini, ya. Produk dengan supplier dihubungkan berdasarkan supplier ID. Panahnya dari produk ke supplier. Oke, kita lihat. Sarankan saja langsung, ya. Di sini dari produk panah dari supplier panah ke produk dengan tipe relasinya adalah supplies, seperti ini. Nah, coba kita lihat supplies ini, kita klik saja. Nah, ini dia. Nah, supplies. Kalau kalian mau relasi juga berwarna, biar untuk mempermudah kalian lihatnya, bisa juga kita ganti warnanya seperti ini contohnya. Misalnya warna apa yang belum ada ya? Warna kuning misalnya. Nah, relasinya warna kuning. Ya, kalau part of misalnya relasinya biar aja warna putih, tapi kalau yang supply warna kuning seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Ya. Itu contoh relasi yang sudah kita buat untuk supplies. Nah, kita lanjutkan. Nah, sudah kita importkan datanya, kita bisa melakukan query. Kita bisa mengambil datanya. Contohnya di sini, yang ingin kita ambil adalah kita matchkan antara kategori apa saja yang disuplai oleh supplier itu, yang ada gitu. Nah, jadi ini sederhana. Query-nya adalah match supplier produk, ya. Ini panah ya. Jadi supplier nge-supply produk produk bagian dari kategori. Nah, kalau kalian lihat panah di sini, dia buat panah tanpa ada relasi seperti ini kan. Nah, itu diperbolehkan. Artinya kita tidak peduli apa isi dari relasi ini. Ya, apakah itu part of atau supply, kita tidak peduli. Kita hanya ingin melihat supply, yang penting ada relasi antara supplier ke produk, produk ke kategori. Kemudian kita returnkan as company name, supplier name, as company. Kemudian kita collectkan distinct category name dari kategori as kategori. Nah, ini coba kita jalankan. Ini akan keluar dalam bentuk tabel, ya.
Jadi ada company, Big Food, ini kategorinya apa saja? Beverage. Nah, Pavlova kategorinya adalah beverage, condiment, confection, dan seterusnya. Nah, itu contoh untuk menampilkan ya hubungannya. Nah, kalau kalian mau melihat dalam bentuk graf, ya seperti apa? Nah, itu bisa kalian returnkan bukan berupa properti, tapi langsung kita tampilkan S sama C-nya dan P-nya, misalnya ya. Seperti itu. Nah, kita tampilkan SPC. Nah, kalian langsung nampak dalam bentuk grafnya nanti, dia jadi seperti ini grafnya. Ya. Nah, langsung ini nampak hubungan antar yang biru ini adalah produk, ya, produknya tipenya adalah kategori, kemudian produk ini suppliernya adalah ini. Nah, jadi kita bisa lihat rantai supply-nya itu dari perusahaan mana. Perusahaannya warna hijau, yang biru adalah produknya, yang merah itu adalah kategori produk tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya kita find the produce suppliers ya. Kalau untuk supplier yang supply kategori produce ini siapa saja ya, contohnya ya. Nah, ini match si kategori kategorinya adalah produce. Kemudian ini kita lihat panahnya, yang kita match adalah nodenya yang di sini. Kemudian nanti ada produk yang ada panah ke kategori tersebut, kemudian ada supplier yang ada panah ke produk itu. Nah, yang kita tampilkan di sini adalah S.company name as produce suppliers. Nah, ini contohnya ya. Kita klik ini. Nah, ini tampil untuk supplier yang mensuplai kategori produce. Ini tampilkan ini aja supplier-suppliernya. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu contohnya. Kita lanjutkan. Nah, ini dia lebih banyak lagi yang mau kita tambahkan ya. Jadi di sini selain kita ada 3 tipe, ada supplier, ada produk, dan ada kategori, kita ingin menambahkan lagi order atau pemesanan, dan juga customer, orang yang memesannya. Kemudian order details, detail dari pesanannya. Nah, inilah dari relasinya, ya, relasi antar 4 tabel ini. Nah, ini akan kita tampilkan di Neo4j. Nah, di sini caranya pertama kita load customer information-nya. Nah, di sini dia juga tidak ada konversi-konversi, langsung masuk saja. Jadi untuk mempermudah kita run saja. Oke, kemudian ini load orderannya. Nah, ini juga silakan kalian explore nanti satu persatu isi CSV-nya, tapi ini langsung kita masukkan saja. Kemudian baru kita tambah nanti relasinya. Nah, untuk itu kita tambahkan dulu indeks ya, biar mempercepat query. Tambah dulu indeksnya, kemudian baru kita lakukan penambahan relasi. Di sini relasi antar customer dengan pemesanan ordernya. Ya, kalau kita lihat tadi customer dengan order itu dihubungkan dengan customer ID. Ya, jadi bisa kita bikin where. Nah, where and customer ID sama dengan O customer ID, dan kita tambahkan relasinya. Nah, oke, selesai untuk penambahan relasi. Nah, kemudian kita ada mau menambahkan relasi orderan dengan untuk produk tertentu ya. Nah, jadi kalau di sini kita datanya sudah ada order details ya. Tadi kita bentar ya, di order ini kan sudah ada ya. Orderan sudah ada, cuman order detailnya kan belum ada. Nah, jadi kita mau nambahkan order detail. Nah, di sini kita masukkan order detail itu, yang awalnya order detail itu adalah
di MySQL ya, itu berupa tabel. Kalau kita lihat di sini, ya, order detailnya adalah kayak tabel bantu ya, tabel bantu yang isinya adalah menghubungkan antar pemesanan order dengan produk tertentu, ya. Jadi ada orderan dari customer A mau order produk tertentu, ya, dengan order detail seperti ini. Nah, sebelumnya ini dalam bentuk tabel, tapi di Neo4j ini bisa order details bisa kita jadikan relasi. Nah, terus bagaimana dengan data-data ini? Data-data ini bisa kita masukkan menjadi properti dari relasi tersebut. Nah, ini kita lihat seperti apa. Ya. Jadi order produk ya, dia ada relasi. Kalau sekarang belum ada relasi antara order dengan produk. Nah, ini belum ada antara order dengan produk, itu belum ada relasi. Nah, sekarang kita tambahkan relasinya dan metadatanya tadi yang ada di order details itu kita masukkan ke dalam properti dari order itu sendiri. Nah, kita lihat di sini load CSV with header order details ya. Kemudian match P product O order where P product ID sama dengan row product ID and O order ID sama dengan row order ID. Ya, karena dia relasinya ada dua tabel ya, ini order detail ini, order ID dari sini, produk ID dari sini. Kemudian ada unit price, quantity sama discount yang akan kita tambahkan nanti ya. Nah, itu kita tambahkannya dari mana? Ini dari sini. Kita create O details orders ke P. Ya. Nah, di sini baru kita set detail 9 row. Jadi semua detail itu akan menjadi properti dari tipe relasinya. Nah, kemudian ini dikonversikan detail quantity menjadi integer. Sarankan? Oke, banyak properti yang terbuat. Kita lihat di sini ada orders. Ini relasinya. Lihat lebih detail. Nah, ini pemesanan ini melakukan pemesanan terhadap produk ini, orders. Nah, apa dia? Kuantitasnya berapa? 20. Harganya berapa? Segini. Produk ID-nya ini, order ID-nya ini. Nah, diskonnya 0. Nah, ini tadi ya. Yang tadinya di MySQL kita simpan order ini menjadi tabel bantu, menjadi tabel, tapi di sini kita menyimpan datanya berupa properti dari suatu node. Seperti itu. Oke. Nah, baru sekarang kita melakukan query patterns, ya, pola-pola untuk mencari, mengeksplor dari data ini seperti apa. Nah, ini pertanyaannya di sini, how many products did each customer purchase? Kita mau melihat berapa banyak produk yang dibeli oleh masing-masing customer. Ya, nah ini query-nya adalah match customer, ada relasi purchase ke order, ya. Jadi customer melakukan pembelian terhadap suatu pemesanan, kemudian pemesanan itu ada hubungan ke produk, kemudian P ini, produk ini adalah bagian dari kategori produce, ya. Kemudian kita returnkan distinct customer contact name as customer name, sum dari kuantitas dari total produk yang dibelinya. Nah, ini seperti ini ya, kita jalankan. Nah, seperti ini dia. Jadi Maria Larsen udah melakukan pembelian 148 buah. Ya, di Mario Ponte sudah 35 kali membeli dan seterusnya. Ya. Nah, sama halnya seperti tadi. Oh, kita nggak mau cuma nampilkan ini, kita mau nampilkan dalam bentuk node, ya. Karena ini ada hubungan antara customer ke pemesanan, ke produk, kemudian produk itu adalah bagian dari produce. Nah, kita mau returnkan hubungan itu dalam bentuk node, bukan dalam bentuk properti seperti ini. Jadi kita tampilkan adalah customer-nya, kemudian O-nya, order, dan kemudian produknya, P. Sarankan. Nah, ini akan kita melihat grafnya. Nah, di sini, ya, kenapa relasinya tidak muncul? Ya, karena ini dia antara customer ke purchase, ya, mana tadi? Customer purchase, sorry, ini ada order ya.
Makanya karena ini putus jadinya, ada putus satu relasi ke order, jadi ordernya nggak, jadi linknya terputus gitu. Jadi ini harus kita tambahkan lagi. Oh, ini adalah relasi ya. Jadi bukan relasi itu mau kita tampilkan, tapi node ini. Misalnya order, misalnya gini. ORD lah ya, ORD. ORD, nah itu yang kita tampilkan. Nah, baru kita nampak relasinya seperti ini. Ya, kalau kita lihat, ini kita full screen kan saja biar nampak. Kalau kita lihat di sini, long life tofu ini adalah produknya, dan inilah orang-orang yang, bukan orang-orang ya. Ini adalah pemesanan-pemesanan yang dilakukan. Ya, kemudian ini adalah orangnya, customer-nya. Nah, kita mau ubah ya customer-nya biar cantik warnanya. Customer kita ubah menjadi warna itu, ya. Pemesanannya kita ubah jadi warna ini misalnya, atau yang lebih kontras seperti itu. Nah, di sini kita akan bisa melihat ya seperti apa produk ini dilakukan pemesanannya seperti ini oleh ini. Contoh pemesanannya oleh ini, pemesanan oleh orang si Jane gitu ya. Si Jane melakukan pemesanannya disimpan dalam node order. Apa yang dipesan adalah long life tofu, ini contohnya. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat siapa saja yang melakukan pemesanan untuk produk-produk tertentu. Ya, itu kita sudah query dan kita sudah selesai proses melihat bagaimana kita bisa melakukan eksplorasi terhadap data, dan yang di awalnya data itu dalam bentuk relational database ya seperti ini. Nah, itu sudah melakukan konversi. Pertama kita importkan menggunakan CSV biar cepat ya. Nah, gimana caranya nanti kalian menggunakan data kalian sendiri? Kalian sudah ada MySQL database sebelumnya. Di PHPMyAdmin kan bisa kalian ekspor ya. Kalian bisa ekspor datanya menggunakan dengan tipe CSV. Nah, setelah kalian ekspor dalam bentuk CSV, baru bisa kalian load ya di sini dengan cara seperti ini. Nah, ini gimana? Ngeloadnya kan pakai link nih, HTTPS seperti ini. Nah, itu bisa aja kalian loadnya, kalian letak di localhost kalian, PHPMyAdmin kalian, di XMPP kalian, dan kalian bikin loadnya menggunakan ke lokal data kalian. Nah, seperti itu, ya kurang lebih. Silahkan kalian explore, ya. Ini ada banyak sekali data yang bisa kalian lakukan, banyak sekali eksplorasi yang bisa kalian lakukan dengan data-data seperti ini. Bisa kalian explore di grup masing-masing untuk mengeksplor data-data yang ada, hubungan antara suatu relasi dengan item-item yang lain, dan bagaimana query-query yang lain bisa kita lakukan. Di movie graph kemarin itu sudah kita melihat ada banyak fitur-fitur yang bisa kita lakukan, sampai source juga ada. Kita bisa mencari shortest path, kita bisa mencari circle ring 1, ring 2 dari hops untuk melihat centrality dari suatu node ya. Dan ada banyak fitur-fitur query-query yang bisa kalian gunakan. Itu bisa kalian implementasikan dalam Northern Graph ini untuk melihat eksplorasi kalian, untuk melihat bagaimana kalian bisa membuat suatu sistem yang nantinya bisa memanfaatkan query-query dari Neo4j untuk menghasilkan suatu informasi dari data yang sudah sangat rumit seperti ini, Northern Graph ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada yang ditanyakan? Dipersilakan. Silakan. Ada yang ditanyakan? Stop sharing dulu. Tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, itu tugasnya akan saya letak juga ya di grup di Spada.
Silakan kalian explore dan nanti akan saya lihat seperti apa eksplorasi dari masing-masing grup. Ya, silakan kalian lakukan kembali apa yang sudah saya tunjukkan di pertemuan kali ini. Itu kalian ikuti dan kalian pastikan semua step udah dilakukan dengan baik, dan semua step itu ingin saya lihat nanti dalam videonya, ya, dalam video tugasnya. Itu kalian tampilkan step yang udah kalian lakukan, kemudian eksplorasi apa saja yang sudah kalian lakukan untuk mendapatkan data ataupun relasi ataupun pola dari data yang Dolphin Graph itu. Oke, tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada mungkin, Mbak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kali ini. Ya, pertemuan ini saya rekam dan ini akan saya letak di YouTube, dan itu bisa kalian lihat ulang, sehingga nanti kalau misalnya ada keraguan untuk dalam pembuatan tugasnya bisa kalian rujuk kembali. Ya, demikian untuk tugasnya itu deadline-nya hari Minggu, ya, dan itu akan langsung saya masukkan hari ini tugasnya biar tidak terlupa, biar kalian bisa mulai kerjakan dari hari ini. Demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirobbilalamin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.